Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, para thalibul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya dapat bersilaturahim kembali serta tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan silaturahim kita kapan saja waktunya kita bisa bersilaturahim di dunia ini dapat kita lanjutkan atau diberi kesempatan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersilaturahim di akhirat nanti bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban, yang mana pada bulan Sya'ban ini, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa pada bulan Sya'ban itu amal baik atau seluruh amal manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bermohon mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini seluruh amalan ibadah kita dijadikan ibadah yang baik, ibadah yang mendapatkan pahala, ibadah yang tatkala diangkat oleh Allah hingga dicatat, itu semuanya dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk bulan Sya'ban, setelah beliau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Rajab, maka di bulan Sya'ban itu menurut Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab-kitab beliau, Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab, kita umat Islam banyak yang tahu dan banyak yang melaksanakan puasa sunnah pada bulan Rajab. Maka Nabi Muhammad SAW mengajari umatnya untuk berpuasa pada bulan Sya'ban. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Usama bin Zaid ini adalah cucu angkat Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai anak angkat. Kalau anak kandungnya yang hidup sampai masa lama adalah Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi Muhammad mempunyai anak angkat yang bernama Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah itu secara kultur,
atau secara etnis atau marga barangkali begitu, ini dari orang-orang Afrika, dari orang-orang Afrika. Atau mungkin kita orang Melayu mengatakan mereka adalah dari kulit hitam, seperti juga Sayyidina Bilal bin Rabah, itu dari orang-orang Afrika. Tapi luar biasa ini, Sayyidina Zaid ini sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa muda Sayyidina Zaid selalu diajak kemana-mana oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai orang Mekah waktu itu mengatakan, ini Zaid anaknya Muhammad, dan dikatakan Zaid bin Muhammad. Orang Mekah mengatakan ini Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Mekah agar tidak memanggil Zaid ini anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah, Rasulullah, dan dia bukan termasuk salah satu dari ayah-ayah kalian, bukan. Maka tidak boleh seseorang itu menisbatkan diri kepada ayah angkatnya, tidak boleh. Maka dikembalikan kepada nama yang sesungguhnya, yaitu Zaid bin Harithah. Sudah. Tapi hubungan baik antara Sayyidina Zaid sebagai anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat diragukan. Luar biasa cintanya Rasulullah kepada sahabat atau Sayyidina Zaid bin Al-Harithah. Itu Sayyidina Zaid mempunyai anak. Sayyidina Zaid ini mempunyai anak, namanya Sayyidina Usama bin Zaid. Jadi Sayyidina Usama bin Zaid ini adalah cucu angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tatkala masa kecil Sayyidina Usama ini main atau berkumpul dengan cucu aslinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu putra-putranya Siti Fatimah. Beliau adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum. Jadi kalau tampak dalam rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 cucu, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Usama bin Zaid. Yang semuanya ini 2 orang adalah cucu kandung Nabi, yang satu adalah cucu angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Usama hidup bersama Rasulullah, hidup dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tumbuh remaja, banyak tahu tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini. Maka tatkala beliau sudah mulai beranjak dewasa, beliau memperhatikan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kalau masuk bulan Sya'ban, Sayyidina Usama ini melihat, loh, ini Rasulullah kok kalau bulan Sya'ban kok sering berpuasa. Kalau Rajab kan banyak orang berpuasa, ini bulan Sya'ban beliau sering berpuasa, bahkan kadang-kadang sebulan suntuk beliau berpuasa. Sampai-sampai beliau perhatian, atau Sayyidina Usama memperhatikan Rasulullah itu selain bulan Ramadan, kalau Ramadan kan wajib, selain bulan Ramadan, puasa yang paling banyak dilakukan oleh Nabi adalah bulan Sya'ban. Kecuali kalau Nabi dalam keadaan bepergian atau Nabi dalam keadaan sakit. Kalau Nabi dalam keadaan sakit, Nabi dalam keadaan bepergian, maka Nabi tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi tatkala Nabi ada di rumah tangganya, kalau bulan Sya'ban beliau lebih banyak berpuasa. Maka heran ini, Sayyidina Usama bin Zaid ini heran. Sampailah beliau bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku perhatikan, kenapa engkau banyak sekali melakukan puasa pada bulan Sya'ban? Maka dijawablah oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bulan Sya'ban itu adalah satu bulan di antara bulan yang sangat mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Orang kalau datang Rajab banyak berpuasa, sedangkan kalau Ramadan wajib berpuasa. Tapi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Maka aku ingin menghidupkan bulan Sya'ban dengan berpuasa. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau berikutnya, dan bulan Sya'ban itulah semua amal ibadah manusia, ya khususnya umat Islam kalau kita, itu dilaporkan, diangkat, ya, untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, aku berharap tatkala amalku ini diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, maka aku dalam keadaan berpuasa. Nah, itulah salah satu di antara fadilah bulan Sya'ban. Ya, nah, mudah-mudahan kita kecepatan barokahnya bulan Sya'ban. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Ya, antara lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diperintahkan untuk sholat, yang mana perintah sholat itu berada pada bulan Rajab yang barusan lalu, ya. Di beberapa tempat kita umat Islam mengadakan acara Isra dan Mi'raj. Maka secara ringkas saya sampaikan bahwasanya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina, kemudian beliau diperintahkan untuk naik, ya, dihantarkan oleh malaikat Jibril, kemudian didampingi dengan kendaraan buruknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah menuju ke langit pertama. Dari langit pertama diperintahkan lagi untuk naik menuju langit kedua, kemudian lanjut lagi langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, ya. Kemudian beliau sampai pada langit ketujuh. Pada kali beliau masuk di langit keenam, beliau melihat ada pohon besar. Yang pohon itu adalah pohon sidroh. Sidroh itu kalau bahasa Melayunya adalah pohon bidara, ya. Yang beliau melihat bahwasanya pohon bidara itu akar pokoknya ada di langit keenam, kemudian menjulang tinggi sampai tembus ke langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh, misalnya ini dasar langit keenam, ya, itu ada akarnya. Ini langit ketujuh, ya. Nah, kemudian pohon ini tembus naik menjulang tinggi. Nah, gini misalnya, menjulang tinggi begini. Nah, di atasnya ini namanya daun-daunan, ya, yang rimbun paling tinggi ini namanya Sidratul Muntaha. Pohon sidro yang paling atas, yaitu dedaunan pucuk, ya, puncaknya ini seperti hamparan luas. Maka malaikat Jibril alaihissalam sampailah pada batas Sidratul Muntaha menghantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, tempatku hanya sampai di sini saja. Beliau turun, beliau mengikat kendaraannya itu buruk, ya, di sekitar Sidratul Muntaha. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik lagi. Ini pada bulan Rajab, naik lagi. Ada setingkat naik, yaitu namanya mustawa menurut sebagian para ulama. Dan di mustawa itu adalah Lauhul Mahfuz, yaitu tempat buku induk yang mencatat semua amal ibadah, semua nasib, ya. Kapan orang itu lahir, kapan orang itu menikah, siapa jodohnya, rezekinya bagaimana, dan seterusnya. Ini ada di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ada di tempat mustawa, ya, menurut sebagian ulama. Antara Sidratul Muntaha sampai mustawa ini dilapisi 70.000 cahaya.
panjang sekali. Nah, sampailah Nabi Muhammad naik di situ. Kemudian Allah perintah agar Nabi Muhammad naik lagi, dan Nabi Muhammad dinaikkan lagi jauh di atas kemampuan malaikat Jibril alaihi salam. Sampailah Rasulullah pada suatu tempat, ya, maka beliau sujud di situ. Yang menurut para ulama, beliau berada di arsy, atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala, Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Muhammad sujud, dan Nabi Muhammad diajak berdialog, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ke batas kemampuan Nabi sampai di arsy itu. Ya. Adapun arsy itu kalau menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bukan tempat duduk macam kita ini, ya. Kadang-kadang ada orang kaum Mujassimah mengatakan Rasulullah itu berarti duduk bersama Allah bersandingan. Bukan itu, ya. Tapi kemampuan Nabi diberi oleh Allah SWT sampai pada arsy, ya. Nah, di situ Nabi mampu untuk berdialog kepada Allah atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana kelanjutannya, bagaimana sifatnya, kita tidak diperintahkan dan tidak ada berita dari Al-Qur'an bagaimana, kita tidak perlu bertanya, ya. Karena kita bertanya bagaimana, kata para ulama, pertanyaan tentang zat Allah, bagaimana dan bagaimana, kaifa wa kaifa, itu bahwa dikatakan Allah maujudun bila makan, Allah itu ada tanpa memerlukan tempat, tanpa perlu ditanya bagaimana. Bahkan pertanyaan tentang bagaimana Allah adalah pertanyaan bid'ah yang dilarang oleh syariat. Yang penting kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW diberi kemampuan, diberi makom yang jauh lebih tinggi daripada malaikat Jibril alaihi salam. Nah, di saat itulah maka Allah perintah agar Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk melaksanakan sholat. Yang ringkas cerita, sholat itu 5 waktu, yang semula berapa? 50 waktu, kemudian dapat keringanan jadilah 5 waktu. Itu kapan? Pada saat bulan Rajab. Kita bicara bulan Sya'ban. Kan 1 bulan, ya. Ada masa. Maka Nabi Muhammad turun, sampailah di kota Mekah. Kembali lagi, Nabi Muhammad sebelum melaksanakan sholat yang perintah Allah itu, beliau beribadah. Tapi beribadah Nabi itu ala millati Ibrahim, mengikuti tata caranya ibadahnya Nabi Ibrahim. Tidak diterangkan bagaimana, cuman yang ada tawaf, ya. Ada tawaf, salah satu dari syariat Nabi Ibrahim. Ada khitan, ya dah. Ada menyembelih korban, kan ada. Itu yang maklum di kalangan kitab-kitab para ulama. Hanya saja, ya ikhwan, Nabi Muhammad SAW itu, ya, mengikuti kiblatnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu kalau beribadah kepada Allah, kiblatnya ke Baitul Maqdis atau ke Masjid Al-Aqsa, bukan ke Ka'bah. Sudah? Bukan ke Ka'bah. Nah, tatkala Nabi Muhammad SAW mau beribadah mengikuti tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim, maka beliau mengambil tempat atau tempat yang sekira, walaupun beliau menghadap Masjidil Aqsa, tapi di tengah-tengah antara beliau dengan Al-Masjidil Aqsa itu ada Ka'bah, sehingga beliau menghadap 2 kiblat. Gimana caranya? Ya begini, misalnya Nabi Muhammad berada di tempat duduk saya ini, misalnya. Kemudian Masjidil Aqsa itu ada di pojok sana, ya. Kalau saya ibaratkan ini Ka'bah, ya. Kalau Nabi Muhammad langsung saja menengok ke Masjidil Aqsa, menengok ke sana, itu kan berarti dapat 1 kiblat. Hanya Masjidil Aqsa. Kalau dari tempat saya sini, dan ini adalah Ka'bahnya, ya. Maka Nabi Muhammad mencari posisi di belakang Ka'bah, di sini tempatnya, ya. Nah, tatkala Nabi Muhammad berdoa atau beribadah dengan ala millat Ibrahim, otomatis Nabi Muhammad itu di samping dapat menghadap mana? Ka'bah,
sekaligus mendapat kiblat yang difardukan kepada Nabi Ibrahim. Jadi dapat dua. Ya, ini caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tatkala beliau di Mekah. Begitu Nabi diperintahkan untuk hijrah, maka Nabi pindah tempat ke Madinah. Di Madinah susah Nabi ini. Nabi lebih cinta untuk menghadap kiblat Ka'bah daripada menghadap kiblat Baitul Maqdis. Nabi sangat merindukan untuk bisa beribadah menghadap kiblat. Jadi kalau saya gambarkan misalnya ya, ini Ka'bahnya di sini misalnya ya. Ini Baitul Maqdis di sini. Sudah? Nah, di tengah-tengah begini. Nabi Muhammad ada di tengah-tengah sini kan susah, repot. Kalau mau beribadah terpaksa harus menghadap Baitul Maqdis ke sana. Karena tidak mungkin beliau mengambil posisi di sini karena sudah pindah ke kota Madinah. Nah, yang mana jarak antara Makkah dan Madinah itu kurang lebih 500 km jauh. Kurang lebih 500 km. Maka Nabi Muhammad SAW kalau siang hari beliau sedih, beliau melihat ke langit, beliau bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah mudah-mudahan gimana caranya saya rindu pada Ka'bah, kalau bisa gimana caranya saya ini kalau beribadah bisa menghadap Ka'bah. Mohon pada Allah, selalu menghadap ke langit, ke atas, menengadahkan wajahnya, bermohon kepada Allah. Akhirnya Allah SWT mengabulkan keinginan Nabi, maka Allah perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya Rasulullah, ya Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai saat ini fawalli, hadapkanlah wajhaka, wajahmu, badanmu ini, syatral masjidil haram, menuju kepada Masjidil Haram Makkah. Jadi kalau tadi menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Tatkala Nabi berdoa memohon kepada Allah, maka Nabi diperkenankan tidak lagi berkiblat untuk ibadahnya, sholatnya itu menghadap Masjidil Aqsa, tapi langsung menghadap Ka'bah. Ya, berbeda arah. Katanya di dalam keterangan para ulama, itulah rasa cintanya Allah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang menjadi keinginan Nabi itu dituruti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu peristiwa, itu kan pemindahan kiblat. Misalnya dari kiblat ke kanan menjadi kiblat ke kiri gitu ya. Kalau saya gambarkan tadi ya, kalau ke kanan ini lurusnya Masjidil Aqsa, kalau ke kiri tadi mana lurusannya adalah Ka'bah. Nah, suatu saat tatkala ada sahabat beberapa orang yang dalam perjalanan di dekat Madinah menuju suatu tempat, maka mereka ini sholat masih menghadap Masjidil Aqsa. Ada riwayat mengatakan sholat subuh, ada riwayat mengatakan sholat asar, ya. Nah, begitu mereka ini pertengahan sholat, tiba-tiba ada sahabat lain yang mendengar bahwa Rasulullah sudah diperintahkan tidak lagi menghadap Masjidil Aqsa, tapi menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah. Maka diberitahu orang yang sholat di masjid itu, diberitahu, hei sahabat-sahabatku, sekarang kita sholatnya tidak lagi menghadap Masjidil Aqsa, dan Rasulullah sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar sholatnya menghadap Ka'bah. Sudah? Maka orang yang ada di masjid tadi itu tiba-tiba mereka bergeser arah yang semula menghadap Masjidil Aqsa, kemudian membalikkan badannya menuju Ka'bah. Nah, masjid yang ditempati sahabat beberapa orang itu untuk pindah Ka'bah, pindah kiblat, dinamakan Masjid Qiblatain yang ada di kota Madinah. Insya Allah bapak-bapak yang pernah haji atau umroh ya, ada juga yang diajak untuk tur atau melancong atau singgah untuk i'tikaf di mana? Masjid Qiblatain. Ya, itu peristiwanya terjadi pada bulan Sya'ban.
alhamdulillah, jadi kecintaan Nabi kepada Makkah, kepada Ka'bah khususnya ini ya dikabulkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Jadi ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram turunnya pada bulan Sya'ban, sehingga tatkala bulan Ramadan beliau beraktivitas, maka beliau sudah bisa menghadap Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Ya, itu antara lain peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Ya. Kemudian ada lagi peristiwa, yaitu turunnya ayat perintah sholawat. Maka tadi alhamdulillah adik-adik kita membaca punya sholawat ya. Kita juga membaca maulid Nabi, itu kan isinya sholawat semua. Kapan itu kita diperintahkan untuk banyak membaca sholawat? Turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya juga pada bulan Sya'ban. Maka menurut para ulama, di antara anjuran ibadah sunnah pada bulan Sya'ban adalah banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholawat yang sangat luar biasa. Sholawat kepada Nabi ini barokahnya, pahalanya luar biasa. Orang yang berselawat sekali saja maka akan diberi pahala 10 kali lipat. Ya, 10 kali derajat orang yang berselawat berapa kali? 1 kali. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan begini: barang siapa yang menulis sholawat ya, di atas kertas, maka selagi kertas itu masih ada tulisan sholawat tersebut, sesungguhnya para malaikat itu memintakan ampun kepada Allah kepada si penulis. Jadi sebenarnya kita memiliki waktu yang sangat luar biasa agar kita ini dimintakan ampunan oleh para malaikat ya kepada Allah. Kalau malaikat yang memintakan ampunan, kemungkinan besar langsung diterima oleh Allah SWT. Ya kan? Kenapa? Karena para malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Berbeda kalau kita sendiri ya. Kita sendiri itu ya ibadah, ya kadang maksiat kan begitu. Tapi kalau doa itu dilantunkan oleh para malaikat, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian para ulama menciptakan, menulis sholawat-sholawat ya. Ada sholawat Al-Fatih, ada sholawat An-Nariyah, ada sholawat Tibbil Qulub, ada sholawat ini dan itu, macam-macam yang dikarang oleh para ulama dan ditulis oleh buku-buku mereka ya, ditulis dalam buku-buku mereka. Apa gunanya? Menurut mereka agar tulisan itu bisa lestari. Kalau lestari dibaca oleh umat Islam berikut harinya, maka para ulama yang mengarang mengarang sigot atau kalimat per kalimat ya, itu mendapatkan pahala, dan yang utama mereka mendapatkan istighfar dari para malaikat alaihissalam. Ini yang penting. Kadang-kadang kita kan malas, kadang-kadang ini timbul rasa malas pada diri kita. Mau baca sholawat malas, mau baca istighfar malas ya. Kita kadang-kadang asyik dengan dunia kita. Ya mungkin kalau yang sudah sepuh-sepuh, sudah bapak-bapak, sudah tua-tua ya, ini biasanya sudah asyik dalam dunia zikir, dalam dunia sholawat. Tapi yang muda-muda, yang masih segar, yang masih bekerja di pasar, bekerja di kantor, bekerja di ladang, ya dah, di mana saja lah, yang muda-muda yang suka main. Kadang-kadang kita mau istighfar ini susah, mau baca-baca susah, asyik dengan dunia kita. Maka salah satu dari strategi kita agar senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah SWT, caranya adalah kita menulis sholawat. Kalau kita tidak bisa mengarang lafaz sholawat, kita menulis saja.
Misalnya ditulis dalam buku ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya dah, kita cari buku, kita tulis 10 kali atau lebih, hari ini 10 kali, esok 10 kali lagi, semakin banyak sampai buku ini penuh dengan tulisan salawat kita. Kalaupun tak ada orang yang membaca setelah kita tulis, tak ada yang membaca, memang ini buku catatan harian kita, ya dah? Itu menurut para malaikat tetap bermakna, dan para malaikat tetap berkenan untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi si penulisnya selama buku ini masih ada. Kalaupun kita meninggal dunia dan buku ini masih lestari, masih tetap ya, masih abadi, ini tetap para malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk jasad kita yang ada di, atau jenazah kita yang ada di mana? Di kuburan. Manfaat sekali kita menulis sekali, tapi pahalanya seumur hidup. Apalagi kalau dibukukan ya. Nah ini kalau ini kan semacam ini bagus. Baca sholawat, menulis sholawat misalnya dilaminating ya, atau ditempelkan di figura. Kalau ini terus dijaga oleh anak-anak kita, warisan selama tulisan itu, sholawat itu masih ada dan itu tulisan tangan kita, maka tetap saja kita akan mendapatkan pahala dari istighfarnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Karena itu mari bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ibu-ibu juga boleh, daripada kita ada waktu luang tak dipergunakan apa-apa. Kita sudah mengerti salah satu hadis Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang menulis sholawat di atas kertas, maka selama tulisan itu masih ada, sesungguhnya para malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah SWT untuk si penulis sholawat. Kita amalkan, ringan ya. Tulisan tidak harus dengan khot yang bagus. Yang nulis khot dengan yang bagus itu sangat diperlukan. Tapi andai kata tidak, yang penting kita bisa menulis sholawat ya. Kadang-kadang kita di rumah mempunyai buku-buku yang banyak, kitab-kitab yang banyak, tapi selalu saja milik orang lain. Kita beli kitab ini, kita beli kitab itu ya, kita minta kitab ini, kita dapat hadiah kitab itu, tapi jarang kita yang membuat kitab, jarang. Betul? Kita siasati agar kita mendapatkan barokah seperti kitab-kitab orang-orang lain, ulama-ulama lain. Kita selipkan satu buku yang bila perlu setiap hari kita tulisi sholawat. Bisa satu ya satu, bisa dua, bisa tiga, bisa satu lembar, bisa dua lembar. Syukur-syukur kalau kita memiliki buku yang tebal ya, syukur-syukur memiliki buku yang tebal, maka tidak terasa kita ini bersolawat dengan tulisan sampai buku itu tebal. Nah fadilahnya tadi dikatakan gimana? Siapa orang yang menulis dalam suatu kertas sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, selama tulisan itu masih ada, masih lestari, masih lekang, tidak rusak, maka selama itu pula para malaikat memohonkan ampun kepada Allah SWT untuk penulisnya. Luar biasa, luar biasa. Ini termasuk amalan. Kapan itu waktunya? Paling utama pada bulan Sya'ban. Paling utama pada bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Karena perintah untuk bersolawat itu ayatnya adalah turun pada bulan Sya'ban. Bukan berarti bulan lainnya tak boleh. Bulan lainnya kapan saja kita baca sholawat boleh, bahkan dianjurkan. Sebagaimana para ulama mengadakan maulid Nabi, kapan saja maulid Nabi silahkan, ya dah. Bahkan itu baik, terlebih pada saat wiladatun Nabi atau bulan maulid Rabiul Awal, ya boleh, dan ini bagus. Tapi jangan lupa bulan Sya'ban adalah bulan perintah sholat, syahrus sholawat, bulannya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita
sudah banyak membaca sholawat, maka akan timbul rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau sudah ada rasa cinta pada Nabi, maka tiada waktu yang luang, tiada waktu yang kosong, kecuali hatinya ini diperuntukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada bacaan-bacaan sholawat, di mana ada maulid-maulid Nabi, dia akan hadir, ya. Bahkan harus mengeluarkan biaya pun dia akan datangi ke tempat maulid Nabi. Kenapa? Karena rasa cinta. Hanya karena rasa cinta. Kita ini tak tahu esok kita di akhirat itu bagaimana, tak tahu kita. Apakah kita naudzubillah akan masuk neraka, kita tak tahu. Apakah amalan kita, sholat, zakat, puasa, haji, diterima oleh Allah atau tidak, kita tak tahu. Kita hanya husnudzan, kita hanya berprasangka baik kepada Allah. Tidak? Nah, dulu ada sahabat yang beramal ibadah yang fardu-fardu saja. Ada salah seorang sahabat yang masuk Islam, tapi dia hanya mampu yang fardu-fardu saja. Sholat 5 waktu sudah selesai. Waktunya zakat fitrah, dia bayar zakat fitrah. Waktunya zakat mal, dia bayar zakat mal. Waktunya puasa Ramadan, dia puasa Ramadan. Ya, hanya itu saja. Yang lain-lain dipergunakan untuk bekerja. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, gimana kalau saya hanya beramal yang wajib-wajib, bagaimana itu? Apakah saya bisa masuk surga? Sedangkan engkau besok berada di surga yang paling tinggi, Jannatul Adn yang paling tinggi. Nah kami ini hanya bisa cuma itu saja. Ya, sholat pun disuruh khusyuk susah, betul? Ya, kita ini suruh sholat yang khusyuk susah. Kadang-kadang begini, kita takbir Allahu Akbar, kita niat khusyuk, tapi otak kita kemana-mana. Kadang-kadang otak kita di kasut kita. Tadi kasut di mana letaknya ya? Ya, apalagi kita punya kasut yang baru beli. Kita punya kasut baru beli, kita ke masjid, niat sudah. Begitu sampai di masjid, azan, kemudian qomat, Allahu Akbar. Subhanallah, hujan, hujan. Langsung otak kita tengok di mana di kasut. Aku baru beli kasut. Gimana kalau kena air hujan, rusak atau tidak? Betul, itu kita. Betul. Jadi susah kita ini kalau disuruh khusyuk susah. Berarti kita kemana-mana. Itu baru kasut. Ibu-ibu kadang demikian juga. Beli makanan, ya beli makanan basah. Waktunya azan, Masya Allah. Begitu azan, makanan ditaruh di meja, langsung lari ke musola. Begitu di situ kepingin khusyuk, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, bukannya Allah ingat makanan tadi. Wah, jangan-jangan makanan saya dimakan kucing. Itu kita, kemampuan kita. Betul? Ini yang terjadi. Nah, kita ini kadang-kadang susah. Jangankan khusyuk, apalagi kalau memperbanyak sholat, apalagi memperbanyak kebaikan yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ini lalai. Maka sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku bisa bersama engkau ya Rasulullah? Ya, sedangkan engkau berada di surga yang paling tinggi, dan aku pun masih ragu, apakah aku masuk surga atau justru aku tergelincir di neraka. Aku belum tahu, aku belum bisa seperti engkau ya Rasulullah makammu. Maka Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka sahabat tadi, walaupun dia mendapatkan pahala yang derajatnya paling rendah, misalnya berhubung dia cinta kepada Rasulullah, ibarat ini apartemen, ya, ibarat surga itu apartemen, maka Rasulullah berada di atas yang paling tinggi. Kalau tingkatnya itu tingkat 30, ibarat Rasulullah ada di tingkat 30, sedangkan orang tersebut di tingkat 1, ingin berjumpa susah, ya dah. Maka karena rasa cinta kepada Rasulullah sangat mendalam, Allah memperkenankan orang tersebut bisa berjumpa dan bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Itu kalau rasa cinta, almar'u ma'aman ahab, bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dalam keseharian kita ini banyak maksiat, kita ini tidak banyak berbuat baik. Kalaupun dihitung-hitung baik, ya mungkin waktu sholat saja, ya dah. Kita lupa kepada Allah. Maka harapan kita adalah rasa cinta ini. Kita cinta baca sholawat Nabi, kita cinta menulis sholawat Nabi, kita cinta berzikir dengan sholawat Nabi. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa didekatkan kepada Nabi. Ini adalah salah satu jurus kita agar kita kelak dapat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di surga yang paling tinggi. Allahumma amin. Nah, ini waktunya tepat kalau dilakukan pada bulan Sya'ban, ya. Nah, ini paling tepat kalau dilakukan pada bulan Sya'ban. Karena itu bulan Sya'ban ini jangan dilalaikan, ya. Karena kemarin mungkin di antara kita aktif, kita berpuasa sunnah aktif, ya, berzikir aktif. Kenapa? Bulan Rajab. Nah, sekarang adalah bulan Sya'ban. Alhamdulillah, tadi imam kita sholat dengan bacaan yang isinya mengingatkan kita bahwa kita ini akan masuk pada bulan suci Ramadan. Ya, sebulan lagi kita masuk pada bulan suci Ramadan. Sesungguhnya orang yang berpuasa pada bulan Sya'ban itu melatih diri untuk masuk pada bulan Ramadan yang hukumnya wajib. Jadi ibarat sholat, maka sholat sunnah sebelum sholat fardu itu, ya, qobliyah, ini adalah ibarat puasa pada bulan Sya'ban. Jadi kalau sholat itu kan disunnahkan, sebelum zuhur kita sholat qobliyah. Nah, kalau sebelum Ramadan disunnahkan sholat Sya'ban. Begitu menurut para ulama, ya. Nah, luar biasa ini puasa, ya, bagi yang punya kemampuan untuk berpuasa pada bulan Sya'ban. Demikian juga pada bulan Sya'ban dianjurkan mulai menengok Al-Quran, karena sebagian ayat-ayat Al-Quran juga diturunkan pada bulan Sya'ban. Benar, ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad diyakini oleh para ulama terjadi pada bulan Ramadan. Tapi setelah itu beberapa ayat-ayat, termasuk tadi ayat sholawat, ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka sebagai latihan, karena nanti bulan Ramadan dikatakan syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kapan latihannya? Latihannya adalah pada bulan Sya'ban. Kita mulailah tengok Al-Quran, tafsir Al-Quran, mengaji Al-Quran, mulai senang kita buka, ya dah. Nah, ini siapa orang yang mempersiapkan diri dan senang dengan masuknya bulan Ramadan? Kapan itu waktunya? Yaitu tatkala dia senang di bulan Sya'ban, mempersiapkan diri, maka sesungguhnya Allah itu bergembira kepada orang tersebut. Jadi kalau kita mau belanja, ya, ibu-ibu misalnya mau belanja apa ini? Kain yang untuk sholat. Kalau saya mengatakan mukena. Apa di sini bahasanya? Mukena juga. Yang ibu-ibu ini yang pakai sholat. Ruko. Apa ini ya? Ruko. Hah? Telekuk. Ya, itu telekuk itu ya. Ibu-ibu kalau mau belanja, sekarang belanjanya bulan Sya'ban. Ya. Nah, kalau ditanya, telekukmu kok baru? Ya, untuk persiapan bulan suci Ramadan. Ya, untuk persiapan bulan suci Ramadan. Bapak-bapak punya sarung, punya baju, punya. Kapan persiapannya? Sekarang ini bulan Sya'ban belanja. Tapi niat, jangan untuk asyik-asyikan, untuk senang-senangan. Aku belanja baju ini akan aku pergunakan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dikatakan barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah juga bergembira, senang kepada orang tersebut. Ya, kapan waktunya? Pada bulan Sya'ban. Jadi sesungguhnya amal-amal ibadah di bulan Sya'ban itu semuanya diperuntukkan untuk persiapan bulan suci
Ramadan, ya, menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, jadi sudah ada angin-angin Ramadan, ada kita mencium bau-bau Ramadan, ya dah. Nah, Ramadan itu adalah bulan surga. Ramadan adalah bulannya umat Islam, bulan surga. Kita lebih senang mencium bau surga daripada bau neraka. Betul? Betul? Kita senang bau harum-harum, ya dah. Kita mencium bau minyak wangi, itu pasti lebih sedap daripada mencium bau yang ada di tandas misalnya, di toilet, itu kan tak enak. Maka hati kita lebih senang. Kalau memang tidak harus memberi sesuatu, cari yang harum-harum. Maka harum-harum itu menyenangkan kita. Kalau kapan bulan itu harum menurut kita? Bulan suci Ramadan. Kapan kita mencarinya? Mencium harumnya bulan suci Ramadan adalah bulan Sya'ban. Ini untuk mencari harumnya bulan suci Ramadan, perbanyak kebaikan pada bulan Sya'ban, agar nanti tatkala kita masuk bulan suci Ramadan, hati kita sudah lapang, hati kita sudah senang, sudah siap. Maka orang yang sedih, orang yang merasa tak nyaman, tak merasa tentram hidup di bulan suci Ramadan, sesungguhnya orang tersebut di dalam hatinya ada rasa kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Orang munafik itu adalah orang yang paling tak senang kalau datang bulan suci Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Semakin banyak orang itu melaksanakan kehidupan beragama, beribadah pada bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya dia ini pertanda orang yang imannya kuat. Imannya kuat. Apalagi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diperuntukkan untuk umat Islam. Apapun yang dilakukan oleh umat Islam demi kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dilakukan pada bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana para ulama menggabungkan? Tadi diterangkan ada kemuliaan bulan Rajab, kemudian ada kemuliaan bulan Sya'ban, ada kemuliaan pada bulan Ramadan. Maka ada hadis. Benar, hadis ini bukan hadis sahih, Hadis ini juga sebagian ulama mengatakan bukan hadis hasan. Bahkan ini dikatakan hadis dhaif. Ya tak apa-apa. Para ulama salaf terdahulu memperlakukan hadis itu begini. Kalau hadis sahih, maka ibarat orang mendapatkan nilai 100. Hadis sahih, maka diterima tanpa dipikir, diterima, diamalkan. Kalau itu hadisnya hasan, maka nilainya adalah kanan kiri 25. Tetap diamalkan. Baik, walaupun bukan yang mumtaz, yang nomor 1, tapi baik untuk diamalkan. Ini hadis hasan. Nah, kalau hadis itu dhaif, dilihat dulu. Kalau dhaifnya itu tidak seberapa, maka nilainya kurang lebih kanan kiri 50. Ada 51, ada juga 49, 40, masih bisa dipergunakan. Namanya untuk fadhailul a'mal. Nah, hadis yang mengatakan Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah ibarat bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menurut sebagian ulama adalah hadis dhaif, tapi boleh dipergunakan untuk fadhailul a'mal, keutamaan amal baik. Hanya menyelaraskan, menyamakan, agar sesuai, menyesuaikan. Ya tidak apa-apa. Kita mengatakan alhamdulillah ini bulan Rajab adalah bulannya Allah. Apa itu bulannya Allah? Karena Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan pada bulan Rajab. Rajab itu bulannya Allah, yaitu karena Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada bulan Rajab. Salah satunya, saking baiknya Allah kepada Nabi Muhammad, maka beliau dipanggil menghadap Allah SWT pada bulan Rajab. Semua ibadah, apapun bentuknya selain sholat,
itu diperintahkan tatkala Nabi ada di bumi. Tapi pada bulan Rajab Nabi Muhammad diangkat menghadap Allah SWT pada bulan Rajab karena rasa cinta, kemuliaan sangat luar biasa, yaitu perintah sholat. Inilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi juga kepada umat Islam. Dikatakan Rajab syahrullah, Rajab itu adalah bulannya Allah. Kata Nabi Muhammad lanjutnya, wah Sya'ban syahri, sedangkan bulan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Yaitu Nabi Muhammad lebih daripada orang lain untuk beribadah pada bulan Sya'ban. Kenapa, kata Nabi? Bulan ini dilalaikan oleh umat, maka aku akan menghidupkannya. Maka dikatakan di sini bahwa bulan Sya'ban itu dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau mengatakan wa Ramadan syahrul ummati, sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku, yang mana umat muslim seluruh dunia kalau sudah datang bulan Ramadan rata-rata hatinya tergerak untuk beribadah. Yang biasanya tak pernah ngaji Quran menjadi ngaji Quran ya, yang tak pernah berbuat baik sedekah karena bulan Ramadan ingin mengeluarkan sedekah, yang biasanya banyak tidur karena bulan Ramadan mengurangi tidurnya ya. Kadang-kadang yang suka bekerja seharian karena bulan Ramadan ada cutinya setengah hari ya, yang setengah hari dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Bahkan kalau di Timur Tengah sana, di negara-negara Arab ya, karena saya pernah di sana itu 8 tahun, jadi saya tahu kalau bulan suci Ramadan malam hari ada tidur. Tidur itu pagi ya, kemudian agak siang, habis itu selesai malam hari, mulai dari maghrib sampai subuh tak ada yang tidur. Malu orang itu tidur di mana wilayah-wilayah Timur Tengah. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk baca Quran. Kalau di Mekah untuk tawaf, untuk umroh ya. Kalau di Madinah untuk i'tikaf di Masjid Nabawi, demikian dan seterusnya. Itu masjid-masjid kalau di daerah sana di Timur Tengah, kalau sudah Ramadan setiap hari ini, setiap malam ini terdengar bacaan-bacaan Al-Quran sampai subuh. Saya mendapatkan berita karena saya belum pernah masuk di Yaman. Tapi di Yaman, ya saya belum pernah masuk di Yaman. Itu di masjid kadang-kadang sholat tarawihnya bergantian. Misalnya di awal pertama ini diimami oleh Imam Fulan, misalnya ya, saya sebut imam pertama mulai dari Isya sampai jam 9. Ini imam namanya Imam Salim misalnya ya, dia dengan jamaahnya. Nanti jam 9 selesai, datanglah jam 10, maka ada imam yang lain, misalnya Imam Abdurrahman, sholat dengan jamaahnya sampai jam 11. Nanti jam 11 ada lagi Imam Dawud misalnya dengan jamaahnya, demikian terus sampai subuh, terus bergilir sehingga masjid itu makmur, masjid itu hidup dengan sholat tarawih yang bergantian. Ini yang saya dengar berita dari kawan-kawan yang pernah hidup di kota Yaman, begitu sebagiannya ya. Kalau di Makkah dan Madinah biasanya tidak begitu, sama berjamaah sholat dulu, tarawih berjamaah sampai malam, sudah selesai maka istirahat. Nah setelah istirahat sejenak mereka mengadakan sholat sunnah. Ada yang mengatakan sholat malam ya dah, sholat sunnah sampai malam. Ada juga berjamaah di sendiri-sendiri di masjid. Kalau di Mekah ada yang tawaf sampai subuh. Begitu. Ini luar biasa menghidupkan malam hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan dikatakan syahrul ummati, bulannya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena itu pada kesempatan yang sangat mulia ini, pada bulan yang sangat mulia ini, bulan Sya'ban, saya mengajak diri saya sendiri dan juga mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, juga para thalabah, para murid di madrasah ini. Mari kita hidupkan bulan Sya'ban ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, dengan istighfar, dengan banyak-banyak baca sholawat. Kalau ada kemampuan berpuasa, mari kita berpuasa. Kalau tak mampu, mari kita punya uang bersedekah ya. Kalau tak mampu, mari kita zikir kepada Allah. Pokoknya apa sajalah. Kalau zikir pun tak mampu, mari kita membantu sesamanya, membantu sedekah dengan tenaga juga boleh. Kalaupun kita tak pernah apa-apa, mari kita menyapu di musola, bersih-bersih di surau, apa saja yang bisa mendapatkan pahala.
itu akan baik dilakukan pada bulan Sya'ban ya. Kalau kita masih tak mampu, kita minta maaf kepada saudara-saudara kita, akan terjalin silaturahim yang kuat. Ya, ini juga adalah pahala yang besar. Agar apa? Agar tatkala kita masuk bulan suci Ramadan nanti, hati kita sudah bersih, maka semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Barangkali ada kata-kata yang silap yang saya mengucapkannya, bapak-bapak tak mengerti ya, ibu-ibu tak paham, mohon maaf. Saya berucap dengan bahasa Indonesia, ibu-ibu bapak-bapak mendengar dengan lisan atau dengan telinga Malaysia, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Saya berusaha untuk cakap-cakap dengan bahasa Melayu, cuman sikit-sikit ya. Kalau Habib Zain, Pak Aput kan sudah terbiasa di sini, dia bisa cakap Melayu. Kalau saya kan ya kadang-kadang datang, kadang tak gitu ya dah. Jadi berusaha untuk cakap bahasa Melayu walaupun cuman sikit. Mudah-mudahan yang siki ini dapat berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mohon maaf, mohon ampun yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.